Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 10 Juli. Sebanyak 11 gempa besar dan kecil mengguncang Orchid Island, Kabupaten Taitung kemarin. Sementara Desa Siuling, Kabupaten Hualien juga diguncang gempa pada dini hari. Gempa kedua mencapai skala 5,2 SR. CWB menyatakan gempa susulan berintensitas 4 atau lebih berpotensi terjadi dalam 1 minggu ini. Warga diharapkan waspada. Gempa yang tiba-tiba terjadi pukul 6.11 pagi tidak hanya mengguncang rumah penduduk di wilayah Hualien, namun juga mengejutkan banyak orang yang masih terlelap. Kamera pemantau juga merekam intensitas guncangan gempa, membuat air di akuarium laksana ombak laut yang berguncang dari sisi ke sisi. Biro Cuaca Pusat menyatakan 2 gempa terjadi di Desa Siulin, Hualien tanggal 10 pagi. Gempa kedua terjadi pukul 6.11 pagi dengan kekuatan 5,2 dan kedalaman 15,3 km. Karena gempa terjadi di darat, guncangan dapat dirasakan di banyak kota dan kabupaten. Intensitas terbesar berada di Kabupaten Hualien, Kabupaten Nantou, dan Kota Taichung, sedangkan wilayah sentral dan selatan ke utara juga mencapai level 1 ke atas. Permukaan jalan di area Nanjing West Road, Kota Taipei ambruk tanggal 8 tengah malam, memperlihatkan lubang menganga. Awalnya sudah digali dan ditimbun kembali, namun tak diduga muncul titik kebocoran air baru pada pagi ini, menyebabkan permukaan jalan kembali ambruk dengan cakupan yang lebih luas. Pemkot telah memonitor perumahan di sekitarnya untuk memastikan keselamatan. Jalan yang baru diaspal kembali retak, area di sekitar Nanjing West Road Distrik Tatong sekitar Jalan Kuite amblas pada tanggal 8. Setelah diperbaiki, jalan tersebut kembali amblas pada tanggal 10 pagi dengan skala yang lebih besar. Biro Pekerjaan Umum Kota Taipei menilai pipa limbah bawah tanah yang rusak berada di sekitar Sungai Tamsui yang oleh karena pasang surut air membawa pergi tanah dalam jumlah yang besar sehingga membuat banyak tanah yang terkuras. Wali Kota Chiang Wan An yang inspeksi ke lokasi menegaskan hal yang terpenting saat ini adalah melakukan pemantauan secara menyeluruh di area sekitar tanah amblas, kemudian menutup Nanjing West Road dan memberikan informasi penutupan dan pengalian jalan kepada masyarakat melalui radio polisi untuk memastikan kelancaran berlalu lintas. Berhubung pipa air minum terimbas oleh tanah amblas dan bocor, Departemen Air Taipei telah menutup katup pengaturan air yang menyebabkan 108 rumah mengalami pemutusan air. Departemen Air juga menyediakan stasiun pasokan air sementara di Nanjing West Road nomor 301 dan 325 mulai pukul 9. Teknisi sipil dan struktur Kota Taipei juga tiba di lokasi untuk memasang sistem peringatan runtuhnya rumah guna menjaga keselamatan warga. Setelah sistem berhenti untuk mendahulukan pejalan kaki diberlakukan pada akhir Juni, Kaohsiung telah mencatat 170 kasus pelanggaran hingga tanggal 6. Namun malah ada kejadian di Kangsan pada hari Sabtu di mana sebuah mobil yang mendahulukan pejalan kaki yang menerobos lampu merah namun malah ditabrak oleh mobil di belakangnya. Menurut pengacara, jika kecelakaan disebabkan oleh pelanggaran jalan kaki, maka orang itu juga ikut bertanggung jawab. Mobil tetap berhenti untuk pejalan kaki yang menerobos lampu merah, tetapi pada detik berikutnya, mobil ini ditabrak dari belakang oleh sepeda motor yang terpental hingga ke depan. Pejalan kaki tersebut malah pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 因行人并未驾驶动力交通工具，所以不构成刑法肇事逃逸罪嫌。 Kecelakaan ini terjadi pada tanggal 8 malam di distrik Kangshan. Meski pejalan kaki tidak dijerat hukum tabrak lari, polisi akan memeriksa identitas pejalan kaki untuk mengklarifikasi insiden. Kejadian mobil mendahulukan pejalan yang melanggar aturan lalu lintas dan berakhir dengan kecelakaan ini memicu perdebatan di kalangan netizen. 行人因为闯越红灯，所以才发生事故。当然，行人必须负起责任。 Mobil dan sepeda motor yang tidak mendahulukan pejalan kaki akan didenda maksimal 6.000 dolar Taiwan sejak 30 Juni. Hingga tanggal 6, Kota Kaohsiung telah merazia 170 kasus. Di lapangan, banyak kendaraan akan mendahulukan pejalan kaki, tetapi mobil berbelok yang berhenti akan diklakson mobil yang berjalan lurus. Pengendara sepeda motor menyatakan bahwa mereka akan mendahulukan pejalan kaki, baik yang patuh ataupun yang melanggar peraturan. 也跟前过不去了。行人于行人穿越道上站立而不立即通行，车辆仍应先行停让，行人仍不通行，可以绕至距离行人超过3公尺或3个整木纹之方式通过。 Polisi menjabarkan pejalan kaki yang tidak menyeberang sesuai peraturan akan dikenakan denda sebesar 500 dolar Taiwan sesuai peraturan yang berlaku. Jika pejalan kaki bolak-balik dan berhenti di zebra cross dan mobil atau sepeda motor malah dilaporkan tidak mendahulukan pejalan kaki, polisi akan mengacu pada fakta kejadian dan jika pelanggaran dilakukan karena situasi tidak mendukung, pengaduan akan ditindak dengan pengarahan tanpa hukuman denda.
Seiring suhu tinggi yang menyelimuti Taiwan minggu lalu dan krisis air di kawasan selatan, Dewan Pertanian mengumumkan lahan seluas 28.000 hektar untuk tanaman padi tahap kedua di Chiayi dan Tainan akan dianggurkan, yang berimbas pada industri produk pertanian beras. Unit Administrasi Pertanian menyatakan pengangguran lahan merupakan keputusan yang tidak dapat dihindari dan akan terus berkomunikasi dengan para petani. Total cadangan air Waduk Chengwon dan Usanto hanya tinggal 112 juta ton. Dewan Pertanian tanggal 8 mengumumkan pengangguran lahan untuk menanam padi tahap kedua seluas lebih dari 28.000 hektar, memengaruhi setidaknya lebih dari 100.000 petani. Ini adalah pengangguran lahan sepanjang tahun pertama kalinya di wilayah selatan. Di antaranya sawah beras tahap pertama di distrik Hopi, kota Tainan yang mencapai luas 3.000 hektar telah dianggurkan selama 3 tahun berturut-turut. Pengangguran lahan tahap kedua kali ini berimbas parah terhadap rantai pemasok beras. Tidak lama lagi robot AI mungkin dapat membantu mengatasi masalah krisis tenaga perawat. Robot wanita buatan Swiss diluncurkan pada KTT AI PBB minggu lalu. Ia tidak hanya dapat menjawab pertanyaan, namun juga menemani orang bernyanyi dan bermain, serta dapat beroperasi 24 jam sehari. Are you a robot or a human? I am a robot. I have a human-like physical appearance, but I am not a human. Nadine berpenampilan seperti wanita parubaya berambut coklat yang menjawab pertanyaan dengan sabar dan akurat. Ini adalah robot humanoid. Ketika muncul di pameran The AI for Good Global Summit PBB pada tanggal 6, ia menarik banyak perhatian. Nadine yang dikembangkan oleh Nadia Melinette Hellman pernah menjalani waktu selama 6 bulan di Panti Jompo, Singapura. Pada saat itu, Nadine tidak hanya menemani lansia untuk ngobrol dan bernyanyi, tetapi juga bermain bingo dengan mereka. They can provide companionship, help with daily tasks, and provide emotional support. Perancang robot berasumsi bahwa robot humanoid dapat meringankan rasa kesepian lansia, membantu mengirim email untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga, dan yang terpenting bisa bekerja selama 24 jam. Hal ini sangat penting bagi lansia yang butuh pendampingan jangka panjang. Robot ini akan sangat membantu meringankan pekerjaan perawat dan pengasuh. Selain Nadine, pameran kali ini memukau banyak orang dengan menampilkan robot anjing laut yang membantu pasien demensia dan penderita Parkinson, robot asisten perawat, dan robot bintang rock yang ikut tampil di band Jam Galaxy. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.